Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Berjumpa lagi bersama saya, Valentina Hutagalung, di video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 10. Hari ini kita kembali mempelajari tentang bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan yang pertama, kita sudah belajar tentang sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Hari ini kita akan masuk pada subbab yang kedua, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Jadi Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power. Sebelum kita membahas bagaimana sistem pembagian kekuasaan di negara kita, ada baiknya kita terlebih dahulu tahu apakah itu pembagian kekuasaan. Jadi pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu pembagian dan kekuasaan. Menurut KBBI, pembagian adalah proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan sesuatu lalu memberikannya kepada pihak lain. Sementara kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan, memerintah, mewakili, mengurus sesuatu dan sebagainya. Sehingga pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara menjadi beberapa bagian untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau pada satu lembaga. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja sih kekuasaan negara itu. Jadi, beberapa ahli mengemukakan teori tentang pemisahan kekuasaan negara. Yang pertama adalah John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama fungsi legislatif, yaitu untuk membuat peraturan. Yang kedua fungsi eksekutif untuk melaksanakan peraturan. Dan yang ketiga fungsi federatif untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang atau damai. Kemudian teori John Locke disempurnakan oleh Montesquieu, di mana sistem kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu untuk membuat peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, dan kekuasaan yudikatif untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan atau kekuasaan untuk mengadili. Jadi, perbedaannya adalah kekuasaan federatif pada teori John Locke oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi fungsi mengadili itu dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri oleh teori Montesquieu. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini kemudian disebut teori trias politika. Lalu bagaimanakah konsep trias politika di Indonesia? Yang pertama adalah lembaga eksekutif yang dipegang oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, serta ada lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang kedua ada lembaga eksekutif, di dalamnya ada MPR dan juga DPR. Yang ketiga ada lembaga yudikatif, di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi, isi ajaran Montesquieu adalah hasil penyempurnaan dari teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke, di mana pembagian kekuasaan itu atau separation of powers itu dikenal dengan istilah trias politika. Ajaran trias politika itu dilatar belakangi oleh sistem kekuasaan yang sewenang-wenang dan berpusat pada satu kekuasaan. Jadi pada hakikatnya prinsip pemisahan kekuasaan ini merupakan asas perlawanan dari sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Jadi prinsip ini memandang bahwa kesewenang-wenangan perlu dihapuskan dan jaminan kebebasan perlu diberikan kepada masyarakat. Lalu bagaimanakah sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia? Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu. Jadi, dulu pembagian kekuasaan di Indonesia didasarkan pada trias politika. Tapi setelah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sekarang pembagian kekuasaan secara horizontal itu terdiri dari 6, yaitu kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter.
Sekarang mari kita bahas 6 pembagian kekuasaan negara secara horizontal. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sesuai bunyi pasal 3 ayat 1 UUD 1945. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden bersama Wakil Presiden sesuai bunyi pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan negara untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sesuai pasal 20 ayat 1 UUD 1945. DPR tidak hanya menyusun dan membuat undang-undang, tapi juga menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Selain itu, DPR juga memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, serta mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Kemudian yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai bunyi pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Jadi kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sesuai bunyi pasal 23E ayat 1 UUD 1945. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan negara untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam Undang-Undang Pasal 23D UUD 1945. Yang kedua adalah sistem pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pada kekuasaan vertikal muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi di mana pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah. Sistem ini disebut dengan otonomi daerah. Jadi sebagai kesimpulannya, kalian semua harus tahu bahwa sebenarnya pembagian kekuasaan itu pada dasarnya dilakukan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. Jadi setiap lembaga memiliki pemisahan kekuasaan atau wewenang yang jelas dan tidak bisa mempengaruhi satu sama lain. Di Indonesia, kekuasaan dibagi secara vertikal dan horizontal dengan tujuan mencegah tindakan sewenang-wenang atau otoriter dari satu pihak, kemudian untuk menciptakan kepentingan umum bagi kesejahteraan rakyat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mensinergiskan fungsi kekuasaan, dan mempermudah dan mengoptimalkan kinerja pemerintah. Oke, sekian penjelasan saya mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Sekarang kalian boleh berlatih dengan menjawab 4 soal yang ada di video ini. Silahkan mencari jawaban dari buku bacaan ataupun media internet. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.